Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime Fate Series tentang Gilgamesh dan kisah Nabi Nuh alaihissalam, serta satu lagi topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime Fate Series tentang Holy Grail dan bahayanya syirik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul review anime Islami The Journey buatan Arab Saudi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Anime The Journey memang bisa dibilang sangat mencuri perhatian para penggemar-penggemar anime di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti halnya di Indonesia. Proyek gebrakan sang pemilik klub Liga Inggris Newcastle United ini memang dianggap sebagai langkah cerdas Arab Saudi, khususnya untuk mengubah image mereka sebagai negara pelayan bagi dua kota suci umat Islam yang seringkali dianggap terlalu kaku dan ketinggalan zaman dalam bidang seni, pop culture, dan sebagainya. Tak mengherankan jika trailer dari anime ini langsung meledak view-nya di laman YouTube hingga mencapai 1 juta view hanya dalam beberapa bulan saja. Ya, seperti yang telah saya katakan di atas, anime ini memang diproduseri oleh Manga Production, yaitu sebuah perusahaan asal Arab Saudi yang juga merupakan perusahaan bentukan Pangeran Arab Saudi, yaitu yang bernama Muhammad bin Salman. Perusahaan ini bekerja sama dengan salah satu studio anime populer asal Jepang yang banyak memproduksi anime-anime populer seperti misalnya Dragon Ball Z, Digimon, dan One Piece, yaitu studio yang bernama Studio Toei Animation. Sebenarnya anime The Journey ini adalah proyek kedua yang dikerjakan oleh kerjasama dua perusahaan tersebut. Sebelumnya mereka sendiri telah menelurkan sebuah seri anime berjudul Asatir Mirai no Mukashi Banashi sebanyak 12 episode yang pertama kali mengudara pada tahun 2020. Namun sayang, anime tersebut kurang dianggap sukses karena hanya bisa menghasilkan rating 6,00 di situs-situs penggemar anime. Saya sendiri pernah menonton anime tersebut, dan sepertinya saya cukup paham mengapa anime itu bisa dianggap gagal di pasaran. Dan sayangnya problem tersebut masih bisa kita temukan di dalam anime The Movie berjudul The Journey ini. Karena itulah di postingan komunitas YouTube saya beberapa hari yang lalu, saya mengatakan bahwa para pembuat anime ini harus banyak belajar tentang segala seluk-beluk dunia beranimean. Saya sendiri sebenarnya sedikit berharap banyak dengan anime ini. Setelah saya menonton trailernya yang menurut saya sangat ciamik dan bagus. Namun setelah saya menonton versi full versionnya, saya sedikit kecewa dan bisa dikatakan di luar harapan saya. Ya, secara rating memang anime ini bisa dikatakan mendapatkan rating yang cukup bagus. Namun jika saya dipaksa harus jujur, anime ini memang tidak bisa dikatakan bagus-bagus amat. Bahkan jika saya dipaksa harus membandingkannya dengan anime-anime sekelas Sword Art Online ataupun One Piece, yang menurut saya merupakan anime dengan alur cerita paling terburuk sepanjang masa, mungkin bisa saya katakan mereka sedikit lebih baik dibandingkan anime ini. Ya, jika kalian belum pernah menonton sama sekali anime ini, di laman YouTube sendiri sebenarnya sudah banyak sekali orang-orang yang nge-share anime ini, plus juga ditambah dengan subtitle Indonesia. Jadi jika kalian belum menonton dan ingin nonton anime ini, silakan cari-cari sendiri di laman YouTube ya. Oke, kita kembali ke pembahasan utama kita tentang review anime The Journey yang menurut saya sangatlah buruk. So, sebenarnya indikator apa saja yang melatar belakangi saya berani mengatakan hal tersebut? Oke, mari kita bahas satu persatu poin-poin utamanya. Yang pertama, mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu dasar dari struktur alur cerita anime dan manga, yaitu dialog dan narasi. Ya, di dalam anime ini bisa dikatakan terlalu banyak dialog monolog dan narasi, yang dalam hal ini dinarasikan oleh sang karakter utama, yaitu Awas bin Zubair. Ya, jika kalian belum mengetahui hal ini, sekedar info. Salah satu ciri khas dari alur cerita anime dan manga adalah sangat jarangnya kita bisa menemukan adanya dialog narasi ataupun monolog yang panjang, yang menceritakan situasi di dalam cerita tersebut. Baik itu alur cerita flash ataupun alur cerita saat itu. Iya, seperti apa yang saya katakan di atas. Hal ini adalah sebuah elemen pembeda antara karya anime dan manga dengan bentuk karya-karya lainnya. Ya, seperti apa yang dikatakan salah satu karakter di dalam anime Bakuman yang menceritakan tentang kehidupan seorang mangaka, yaitu Hattori. Di dalam dialognya ia mengatakan bahwa terlalu banyak dialog dan narasi tidak cocok dikatakan sebagai manga, dan hal itu membuat manga menjadi tidak ada artinya. Ya, itulah dasar utama di dalam struktur alur cerita manga dan anime, yaitu meminimalkan narasi dan monolog, dan selalu menjelaskan segala informasi apapun dengan menggunakan dialog interaktif yang dilakukan oleh para karakter-karakter di dalam anime atau manga tersebut.
Lalu selain faktor dialog monolog yang terlalu panjang, anime ini juga banyak menyisipkan kisah-kisah filler yang tidak memiliki hubungannya sama sekali dengan alur cerita di dalam anime ini. Ya, sepertinya hal ini sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa kebanyakan penggemar anime sangat membenci yang namanya filler. Yang lebih parah lagi adalah filler tersebut diceritakan dengan cara dialog monolog dan narasi. Suatu hal yang menjadikan anime ini menjadi tampak sangat buruk untuk diikuti. Contoh filler-filler di dalam anime ini bisa kita temukan di menit 46 dan 28, di mana salah satunya adalah mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh yang diceritakan oleh sang karakter utama yaitu Aws bin Zubair. Bagi saya sendiri yang menonton anime ini, saya merasa seperti sedang mendengarkan ceramah yang dilengkapi sebuah slide share ilustrasi-ilustrasi bergambar, alih-alih menganggapnya sebagai sebuah tontonan anime. Ya, sebenarnya sang sutradara menyisipkan filler-filler tersebut sangat bisa dipahami. Mungkin ia sebenarnya berusaha menyisipkan pesan-pesan Islam di dalam anime ini. Namun, karena eksekusinya yang sangat kacau, menjadikan pesan tersebut menjadi terlalu nampak seperti menceramahi dan tidak penting sama sekali. Hal yang menjadikan para penonton yang seharusnya dapat menyerap dengan baik pesan-pesan tersebut justru menjadi bosan karena mendengarkan dialog-dialog monolog tersebut. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Hal yang menjadikan anime ini sangat buruk selanjutnya adalah karakter nakama. Ya, beberapa nakama di dalam anime ini bisa saya katakan tidak berguna sama sekali. Jika kalian sering menonton anime, pastinya kalian akan setuju bahwa setiap karakter di dalam anime itu memiliki perannya masing-masing, terutama para karakter-karakter nakama. Nah, di dalam anime ini, satu karakter nakama yang menurut saya cukup berguna hanyalah karakter Levi, alias Zurara, dan para komandan pasukan. Selain mereka, tidak ada sama sekali karakter yang menonjol dan memiliki kemampuan. Ya, bisa dikatakan mereka semua tidak berguna. Salah satu karakter yang menurut saya paling tidak berguna di antara mereka semua adalah karakter yang bertubuh gendut yang bernama Hisham. Karakter ini mengingatkan saya dengan karakter Irish di dalam anime Fire Force. Sama-sama tidak berguna dan hanya digunakan sebagai sebuah fanservice dan lelucon saja. Saya rasa jika kedua karakter ini hidup di dunia anime Attack on Titan, sudah bisa dipastikan mereka berdua adalah termasuk dalam daftar karakter-karakter yang tewas paling awal di dalam dunia anime tersebut. Oke, kita ke poin yang keempat. Yang keempat adalah adegan sebab akibat dan motivasi setiap karakter yang bisa dikatakan menurut saya kurang greget. Ya, motivasi Aws sebagai protagonis yang ikut berperang karena ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu bisa dikatakan sudah sangat pas untuk disematkan kepada karakter utama. Namun yang menurut saya menjadi aneh adalah karakter Zurara alias Levi. Ia mengatakan ikut berperang untuk mengenyangkan perut dan ia bahkan beradu pedang serta bertarung 1 lawan 1 melawan Aws. Pertandingan antara keduanya sebenarnya berjalan imbang. Namun entah mengapa Zurara justru mengalah pada pertarungan tersebut dan memutuskan untuk mengikuti Aws. Setelah pertarungan, sang komandan pun bahkan mengatakan hal ini membosankan. Ya, saya pun juga setuju dengan kata-kata komandan tersebut. Karakter Zurara dalam adegan ini seolah ditampilkan sebagai orang yang pelin-pelan dan sangat mudah berganti haluan. Kalau saya yang menjadi penulis skenario dari film ini, mungkin yang bisa saya pikirkan adalah membiarkan kedua karakter tersebut berjalan dengan ideologinya masing-masing. Sehingga karena sebuah keterpaksaan, akhirnya mereka harus melawan musuh yang jauh lebih kuat. Barulah setelah itu, mereka dipaksa untuk menyatukan kekuatan untuk melawan musuh yang kuat tersebut. Saya rasa alur cerita yang seperti itu lebih familiar dan juga bisa dikatakan lebih masuk akal. Oke, kita masuk ke poin terakhir tentang alasan kenapa menurut saya anime ini adalah anime yang cukup buruk. Yang terakhir adalah ending yang bahagia namun kurang greget. Awalnya saya kira ending dari anime ini adalah memperlihatkan tentang adegan Aws akan membunuh Abraha dengan tangannya sendiri. Namun ternyata tebakan saya itu salah besar. Ya, ini memang salah satu kelemahan dari sebuah karya fiksi yang terinspirasi langsung dari kisah nyata. Ya, sebenarnya jika sang penulis berani untuk sedikit bereksperimen pada alur ceritanya dan membuat adegannya lebih dramatis, semua itu bisa dikatakan tidak ada masalah. Namun yang saya herankan justru adalah jika sang penulis berani memasukkan karakter-karakter protagonis fiktif di dalam kisah tersebut, mengapa ia sama sekali tidak berani membuat alur cerita yang memperlihatkan Aws membunuh Abraha? Iya, overall walaupun bisa dibilang anime ini masih memiliki banyak kelemahan, namun beberapa poin seperti misalnya adegan pertarungan dan karakter Abraha sebagai karakter antagonis bisa dikatakan cukup epik. Selain itu, adegan kematian beberapa protagonis
juga bisa dikatakan sangat baik dan tidak terduga sama sekali. Namun yang jelas, dengan hadirnya anime Barokah The Journey ini bisa menjadi batu loncatan bagi negara-negara mayoritas Islam lainnya untuk bisa mengikuti langkah Arab Saudi menghadirkan karya anime-anime yang mengangkat budaya dan kultur lokal masing-masing. Namun yang saya harapkan adalah karya-karya tersebut tetap menggunakan pattern, struktur anime, dan struktur alur cerita anime yang baik pula tentunya.